Bapa, hamba-Mu bersyukur karena Tuhan setia menyampaikan dan mengingatkan pesan-pesan-Mu kepada kami. Saat ini hamba-Mu siap untuk menyampaikan pesan yang Tuhan sudah nyatakan ini. Dalam nama Yesus, amin. Pesan Tuhan untuk kita pada hari ini terdapat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 18. Saya bacakan demikian. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Diingatkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya ini, supaya kita membeli daripada Tuhan emas yang murni, emas yang telah dimurnikan dengan api. Supaya apa kata firman Tuhan? Supaya kita menjadi kaya dan juga berpakaian putih. Persoalannya saudara, apakah yang dimaksudkan oleh firman ini emas yang murni itu? Nah, mari kita melihat apakah emas murni itu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa rupa-rupanya emas murni yang disebutkan di dalam kitab Wahyu itu ialah iman. Iman itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kita memperoleh iman karena kita sanggup membayar harga yang sangat mahal. Saat Rasul Petrus menuliskan ini, jemaat Tuhan, termasuk Rasul Petrus sendiri, sedang mengalami kesusahan yang sangat besar, yaitu mereka sedang mengalami penganiayaan. Di tengah-tengah penganiayaan kesusahan yang besar ini, Tuhan menggerakkan Petrus untuk mengingatkan kepada jemaat bahwa maksud semua yang berlaku itu bukan suatu kebetulan, bukan untuk meruntuhkan iman mereka, tetapi itu adalah untuk memurnikan iman mereka. Saudara-saudara, bukankah ini juga yang diingatkan oleh Tuhan kepada kita? Maksud semua yang berlaku saat ini, sejak tahun 2020, kita banyak berkurung di rumah karena satu pandemik yang mendunia pada masa-masa ini. Semuanya ini adalah satu cara Tuhan untuk memurnikan iman kita. Apakah kita benar-benar masih sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Apakah kalau kita tidak datang beribadah di dalam gereja bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan, kita masih beriman kepada Tuhan? Apakah kalau kita bersendirian, kita masih beriman kepada Tuhan? Hai saudara-saudaraku, dengarkan ini. Ini adalah satu ujian terhadap iman kita. Kita harus menyatakan iman kita di mana saja kita berada, sama ada kita sendirian atau bersama dengan keluarga. Pastikan iman kita sentiasa kuat di dalam Tuhan. Kita jangan berhenti berdoa. Kita jangan berhenti membaca firman Tuhan. Jangan hanya berdoa waktu ada perkumpulan di gereja. Jangan hanya membaca firman Tuhan waktu ada di dalam gereja. Jangan hanya mendengar firman Tuhan pada saat ibadah di gereja hari Minggu.
Tetapi saat-saat seperti ini di mana kita bersendirian, kita tidak boleh bergaul dengan banyak orang, kita tidak dapat datang di dalam ibadah, kita tidak dapat bersekutu di dalam kelompok-kelompok, persekutuan muda-mudi, pelayanan kanak-kanak, di dalam pelayanan wira, pelayanan wanita, dan sebagainya, pelayanan-pelayanan yang lain. Kita masih kuat di dalam Tuhan, kita masih dapat bersekutu dengan Tuhan. Secara pribadi kita masih boleh menyembah kepada Tuhan. Kita masih dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Pastikan iman kita ini benar-benar murni di hadapan Tuhan. Apa kata firman Tuhan di dalam kitab Wahyu? Kalau kita membeli emas yang telah dimurnikan itu, kita akan diperkaya. Kita akan jadi kaya dan dikatakan kita akan diberikan pakaian putih. Karena itu kita harus, tidak ada pilihan. Kita harus memiliki iman yang murni itu. Kita harus pelihara iman yang murni itu. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita tidak melepaskan iman kita. Saudaraku, kuatkanlah semangat saudara, bakar iman saudara dengan api yang menyala-nyala. Biar rohmu menyala-nyala di hadapan Tuhan. Apapun keadaan yang sedang engkau hadapi saat ini, Tuhan Yesus mendengar segala seruan doamu. Tuhan Yesus mendengar segala isi hatimu kepada Dia, walau engkau bersendirian. Tuhan Yesus menyertai, melindungi, dan memimpin kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudari di mana saja mereka berada yang sedang mendengar audio ini, supaya mereka dikuatkan, diteguhkan, semangat mereka tidak tumpul, tidak merosot, walaupun tidak dapat bersekutu bersama di gereja, bersama dengan saudara seiman. Mereka dikuatkan, kami dapat saling menguatkan dan saling mendorong di antara satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara jemaat Tuhan saat ini yang sedang sakit, yang sedang mendengar ini, hamba-Mu berdoa supaya tubuh mereka dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sedang bergumul saat ini, mereka tidak ada pekerjaan karena mereka kehilangan pekerjaan, ada di antara mereka yang kekurangan makanan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus supaya mereka tetap beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Berikanlah penghiburan kepada mereka supaya mereka tidak merasa putus asa menghadapi semuanya ini. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa Tuhan Yesus menjawab segala seruan doa ini. Haleluya. Amin.